Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Norenza, NPM 19.387, kelas H, mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya membuat artikel untuk UAS yang berjudul Mengenal Investasi di Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal Konvensional. Pertama-tama kita harus mengenal dulu apa itu investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Kemudian, apa itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menjual efek berbasis syariah dan menghindarkan dari sesuatu yang dilarang oleh agama seperti misalnya riba, judi, dan lain-lain. Yang terakhir ada pasar modal konvensional adalah sebuah sistem keuangan yang terkoordinasi yang masuk di dalamnya yaitu semua lembaga perantara di bidang keuangan dan bank-bank komersial dan juga seluruh surat-surat berharga yang beredar. Perbedaan antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Perbedaan yang paling mencolok dari pasar modal konvensional dan pasar modal syariah adalah pertama kita ambil dulu dari pasar modal syariah. Yang pertama, instrumen yang dijual dalam pasar modal ini yaitu saham, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Yang kedua, saham yang diperjualkan datang dari semua emiten yang memenuhi syarat-syarat syariah. Tidak ada transaksi yang berbunga, tidak ada transaksi yang meragukan, dan juga tidak ada yang tidak sesuai dengan etika dan tidak bermoral. Seperti manipulasi pasar, instrumen transaksi menggunakan mudorobah, musyarakah, dan salam. Yang ketiga, indeks syariah dikeluarkan oleh pasar modal syariah, seluruh saham yang tercantum dalam bursa sesuai halal. Yang terakhir, mekanisme transaksi pasar modal syariah adalah tidak menggunakan transaksi ribawi, tidak ada transaksi yang goror atau meragukan, spekulatif, dan judi. Saham perusahaan tidak bergerak dalam bidang yang diharamkan oleh prinsip syariah. Kemudian dari pasar modal konvensional, yang pertama, instrumen yang dijual di pasar modal konvensional adalah saham, pengunduran, reksa, dan opsi. Yang kedua, saham yang diperjualkan datang dari semua emiten tanpa mengindahkan halal dan haram. Adanya transaksi yang spekulatif dan manipulatif. Instrumen transaksi yang digunakan menggunakan sistem bunga. Yang ketiga, indeksnya dikeluarkan oleh pasar modal konvensional. Seluruh saham yang tercantum dalam bursa mengabaikan aspek halal dan haram. Yang keempat, mekanisme transaksi pasar modal konvensional adalah digunakan konsep bunga yang terdapat unsur riba. Terdapat juga transaksi yang tidak jelas, spekulatif, manipulatif, judi. Saham perusahaan bergerak dalam semua bidang. Yang terakhir, obligasi konvensional berdasarkan prinsip bunga. Pemegang obligasi sebagai kreditur atau orang yang berpiutang, nisbah mengikuti perkembangan suku bunga. Kondisi pasar modal Indonesia saat ini. Pasar modal di Indonesia saat ini sedang mengalami kemunduran. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, terdapat 4 masalah yang dihadapi industri pasar modal Indonesia, yaitu yang pertama, ketersediaan produk pasar modal yang masih sangat kurang. Yang kedua, proses bisnis dalam mencari pendanaan dan investasi yang diharapkan bisa lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur pasar modal yang masih harus digenjot. Dan yang terakhir, masalah investor. OJK mencatat jumlah investor saat ini masih didominasi oleh asing. Harapannya, ke depan masyarakat lokal bisa turut berpartisipasi dalam pasar modal. Oke, untuk saran, agar pasar modal di Indonesia makin maju, terutama pasar modal syariahnya, sebaiknya para orang-orang yang bisa dikatakan memiliki uang yang berlebih, ada baiknya untuk diinvestasikan selain dapat menjadi tabungan masa depan, dapat pula membantu perekonomian bangsa Indonesia, dan sebaiknya juga hal-hal yang menjadi kekurangan dapat diperbaiki agar dapat memikat investor ke depannya. Demikian presentasi saya hari ini, lebih dan kurang saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.